Selamat datang tentu saja di Sastra Saraswati Swana Talk Show Radio Series barengan sama Dodio Sandra. Jika membahas Bali tentu tidak ada habisnya. Keindahan alam, kebudayaan, ini menjadi hal yang menarik perhatian orang-orang. Tidak hanya di dalam, namun juga sampai luar negeri. Membahas kebudayaan Bali tidak akan bisa lepas juga dari sastra yang menjadi salah satu kekayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Salah satu kekayaan Bali yang patut disyukuri dan dilestarikan, tentu saja kita akan mencari tahu hari ini sekali lagi di Sastra Saraswati Swana Talk Show Radio Series Sastra Bali Menembus Batas. Ada ketuturang satu i blog ada nih. Sedak dinanu, memen i blog orang, yan, meja malu yan, kepekan malu nayan, beliang meme salah kilo, pilihan manis-manis, nyanan yang suut modalan tuh, yang susuru dan pengcandar. Name, bangnya pipis, i blog jak ke memene, enggal-enggal dia kepekan, beli yo salah kilo, mulai yo, di jalan berpikir yo, memeng orang maro, yang beli salah pang manis-manis, nyanan masam salah, opar kebian. Buka salad dia mesti coba manis-manis. Buka dia mesti manis-manis. Kayak kilo-kilo ni coba makejang pemanis depan dan ni mulai yo. Me, ni salah anda me. Berkilo makejang manis-manis me. Ada makejang sebab magugat. Kan memang orang nak harus manis-manis. Keng-keng yang nawang salah sing manis sing coba. Kayak tu aja blog. Makane dong mangadan anak ai blog adane iduak kurang bang papana adane. Oke. Biar nggak blok makanya kasih nama Iduak gitu ya. Tapi Viner sedikit perkenalan. Tadi Satwa itu dibawakan oleh Aryani Willems. Ini adalah Mbok Gung. Beliau adalah seniman. Tapi percaya nggak, beliau sudah 32 tahun ada di Jerman dan bahasa Balinya masih seperti itu. Om Swastiastu, Mbak Gung. Om Swastiastu. Waduh, mantap luar biasa. Dan sedikit saya perkenalkan juga kalau Bu Aryani Willems ini jatuh cinta pada teater dari SMP. Dan jangan ditanya tahunnya berapa ya, karena kalau membahas di Jerman aja udah 32 tahun. Jadi kalau kita flashback lama berarti. Tekun di teater. Terus juga prestasi di internasional pun sudah sampai Jerman tentu saja teaternya. Bermain juga di film Under the Tree ini bareng arahan dari Gari Nugroho. Disitulah prestasi yang didapat adalah sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2008. Bener ya? Oke. Selain beliau juga ada narasumbernya Doi. Ini adalah penekun sastra dan juga penulis. Ada Gita Purnama Arsa Putra. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Beliau ini adalah penerima penghargaan sastra Rancage juga di bidang jasa pengembangan bahasa sastra Bali dari Yayasan Kebudayaan Rancage Jawa Barat tahun 2015. Bener ya? Dan 16. Oh, 2016. Oke. Saya perbaiki sedikit. Aktif juga sampai saat ini sebagai kontributor Wikipedia dan juga penggerak komunitas Wikipedia Bahasa Bali dan juga dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Ya. Masih banyak prestasi lainnya, masih banyak kesibukan lainnya, nanti Doi akan kulik-kulik lagi. Dan kalau membahas tentang sastra Bali menembus batas, saya akan menembus Bali keluar ya. Ada Monali Varaya. Monali ini adalah pecinta budaya Vaidika Bali. Monali, halo, apa kabar? Boleh dekat mic-nya? Baik-baik. Ngomongnya sudah baik-baik berarti tidak asli Bali, tapi sangat cinta sekali dengan Bali karena dia dibesarkan di California, Amerika Serikat, right ya? Benar. Jadi bagaimana nanti ceritanya Monali dan yang paling penting juga kita tahu kalau Monali ini bekerja sama dengan Be Women Project ini sebagai penulis dan belakangan atau beberapa tahun terakhir dia belajar seni tari, gamelan, gender wayang, seni lukis wayang dan juga mendapatkan paparan sastra Jawa kuno, Bali dan juga Sansekerta. Pengalaman lainnya juga sangat banyak sekali. Tapi saya ke Mbok Gung dulu. Tadi Mesatwa Bali, bagaimana bisa 32 tahun di Jerman tapi tetap masih bisa Mesatwa Bali dan logatnya tidak dibuat-buat. Gimana tuh cerita Mbok Gung? Kan aslinya nak mula geneng dan bahasa ya. Walaupun saya berbicara 4 bahasa yang lain selain bahasa Bali, tapi tetap aja asalnya ya gini gitu ya. Oke. Gimana bisa dirubah lagi? Akarnya memang di Bali dalam sekali tertanam. Oke. Baru lahir ari-arinya udah ditanam di sana. Oke. Tapi yang menarik berarti selama 32 tahun di Jerman. Jerman di sebelah?
Sekarang di Hanover. Saya Di Hanover. pindah-pindah kota banyak ya. Oke, di situ memang banyak orang Balinya atau seperti apa? Di kota saya ada 5 orang Bali. Oke, saat Iya, ini. iya. Tapi pada awalnya Mogung ke sana emang banyak orang Balinya atau gimana sih Oh, Mogung? saya awalnya di Jerman Timur dulu. Oke. Waktu temboknya runtuh, saya pas ada di sana, saya pas main, kita nggak jadi main karena temboknya runtuh. Terus saya setahun kemudian mendapat tawaran bekerja di teater di Kleist Theater di Frankfurt Oder itu dengan perbatasan Polandia. Sana nggak ada orang Bali sama sekali. Oke. Orang Indonesia pun nggak ada, orang Oke. Vietnam yang banyak. Jadinya saya satu-satunya orang yang aneh di sana ya. Gitu. Iya aneh karena lalu bagaimana bisa berbahasa Bali di tengah orang tidak ada bisa bahasa Bali, bahasa Indonesia pun nggak ada Iya, gitu. itu dah ininya. Ketika saya punya anak, saya selalu bahasa Bali sama anak saya. Biasa-biasa aja. Oke. Bapaknya bahasa Jerman, saya bahasa Bali. Itu semua gampang ya. Terus pada suatu hari anak saya sakit, dia lama sekali sakit, terus masuk rumah sakit. Terus malamnya dia haus sekali. Dia bilang, gitu. Jadi dia bilang orang kalau kita mama mandi Iya, gitu. air. Terus besoknya saya jenguk dia pagi-pagi. Oh ininya susternya bilang, oh lucu sekali anakmu nyanyi-nyanyi semalam gitu. Dia haus tau nggak? Oh ya saya langsung marah. Oke. Sejak itu anak saya bilang, mama ini aduh saya nak bahasa uluk-uluk nih. Oh, Sama oke. Nah ini bahasa Bali, bahasanya mama. Saya uluk-uluk. Pokoknya ya mama tidak bisa cari orang yang bisa ajak saya nak mau bahasa ini lagi gitu dia. Oh, Dan- anaknya Iya. ngomong seperti itu, oke? Ya. Terus sejak itu mereka berdua selalu ngomong Jerman. Biasanya kita bertiga ya, saya sama anak saya berdua itu ngomong bahasa Bali. Kalau mereka sama ayahnya bahasa Jerman, strict sekali ya. Oke. Sejak itu mereka nggak mau lagi. Kalau saya ngomong Bali, tutup telinganya. Oh. Uluk-uluk saya bilang gitu. Karena dia merasa dibohongi karena tidak ada Iya. di lingkungannya menggunakan bahasa itu seperti itu. Dan dia kehausan. Sebenarnya saya langsung protes udah ke ini rumah sakit. Kenapa nak telepon saya tanya apa artinya itu. Oke. Trauma nak saya gara-gara itu. Trauma gara-gara atau sing man Iya, kehausan ya semalaman ya. Oke, tapi lalu bagaimana ketika berjalannya waktu, bagaimana Mogung sendiri memberikan pemahaman bahwa sebenarnya ada bahasa ini dari bahasa Mogung sendiri dan sampai akhirnya ada nggak hal-hal kecil yang akhirnya Mogung sendiri terapkan ke anak bahwa untuk memperkuat itu bahwa itu ada gitu. Jadinya apa yang saya lakukan adalah setiap malam sebelum mereka tidur, saya selalu nyanyikan lagu Bibianu. Saya lakukan nyanyi Bali gitu ya. Karena kalau saya yakin sekali di bawah sadar itu anak tuh pasti menerima apa yang kita berikan. Saya ceritakan dia satu itu dah ibelok, men tewas, men sugih itu yang paling senang mereka. Oke. Ya. Tapi yang bikin penasaran adalah kenapa Mogung kekeh banget memperjuangkan harus berbahasa Bali, harus tahu ini tidak bohong di tengah bahwa Mogung sendiri suaminya orang Jerman gitu. Maksudnya dia lingkupnya juga banyak orang Jerman. Kenapa kekeh seperti itu? Karena saya menganggap semua manusia itu harus tahu akarnya. Oke. Kalau anak saya lahir sebagai orang Bali yang tidak tahu akarnya, dia akan menjadi orang yang lemah dia ya. Kalau akarnya tidak kuat ya. Oke. Dan saya tidak mau, saya kan diberi dari Bali saya mendapat banyak hasil kekayaan yang saya dapat dari orang tua, dari leluhur. Adalah sangat egois dari diri saya kalau saya tidak memberikannya pada anak saya. Itu kan bekal mereka. Kekayaan itu tidak ingin saya simpan untuk diri sendiri. Kalau saya berhenti di sana, gimana leluhur saya nanti gini kengkeng nih panak sing saya dimbah gitu ya. Dulahnya lah. Oke, menarik. Tapi yang menarik adalah saya juga ada Monali. Monali justru kebalikannya. Dia dari luar, dari California, Amerika Serikat, tertarik sama bahasa Bali, kesenian Bali. Monali, boleh cerita sedikit awal atau turning point, start kamu suka dan penasaran tentang seni Bali itu kapan? Itu mulai waktu bisa Ya. waktu saya kuliah. Oke. Di sana ada grup gamelan dan sebenarnya saya orang India, Oke. keturunan India. Jadi merasa banyak kesamaan di antara budaya Bali, budaya Indonesia, Nusantara. Karena itu saya tertarik waktu Oke. mendengarkan gamelan. Wow, senang sekali suaranya dan setelah itu perjalanan mulai. Oke, berarti awalnya adalah ketika di kampus melihat gamelan, tertarik. Ketika tertarik itu kamu langsung browsing di internet mencari tahu atau baca literatur buku-buku ke perpustakaan atau seperti apa? Setelah itu di kuliah ada kelas gamelan. Saya Oke. ikut juga. Saya ikut kelas untuk
epos Hindu, epos dan mitologi, jadi belajar tentang Mahabharata, Ramayana, mitologi lain. Terus nanti saya juga mulai belajar yoga dan Vedanta sama guru saya. Jadi sebenarnya ada banyak persamaan di antara budaya Bali, filsafat Hindu, dan yoga. Seperti itu. Jadi semua menarik. Enjoy saat itu ya, langsung menikmatinya. Berarti apa Monali sendiri tidak pernah merasa kesusahan saat itu karena mungkin ya walaupun mirip tapi ada perbedaan gitu. Benar. Ada nggak susah-susahnya cerita-ceritanya ketika belajar di situ? Di situ memang sebenarnya sekarang saya di Bali untuk 2 tahun dan ya memang karena datang dari luar, tidak hanya bergerak, tidak hanya main musik saja, memang ada jauh lebih banyak di dalam, perlu lebih banyak tahu tentang agama, tentang sosial, tentang misalnya kalau belajar topeng tidak hanya bergerak saja, tetapi kalau belajar tentang babad misalnya, cerita babad bisa dapat pengertian, topeng keras dia mungkin punya sifat begini. Atau jiwanya, soulnya juga disertakan di situ, bukan hanya gerak saja begitu ya. Jadi perlu banyak tahu tentang sastra, tentang mitologi kalau mau makin cari rasa. Oke, baik. Jadi Viners bisa jadi Monali mungkin lebih paham daripada kita yang lama tidak belajar ya. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun memang sesuai dengan tema kita bahwa sastra Bali bisa menembus batas, bagaimana dia belajar babat, bagaimana dia belajar tari topeng dan segala macamnya, nanti akan dua kulik lagi. Nah, kebetulan di sini ada juga Bli Bayu. Bli Bayu ini adalah dosen, tadi saya sempat perkenalkan. Kalau beliau ini adalah pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Bli, kalau melihat di dunia pendidikan saat ini, yang menarik mungkin beberapa kalau ngomongin tentang sastra Bali atau juga ini kayak pilihan atau fakultasnya sendiri kadangkala pilihan terakhir itu yang sedikit atau sering saya dengar. Tapi pada kenyataannya kalau menurut Bli Bayu seperti apa tren ke belakang ini? Ya betul sekali seperti yang disampaikan tadi. Kalau 10 tahun belakangan ini memang sastra Bali itu kan lagi naik daun. Fasenya ini adalah fase, ya boleh dibilang fase emasnya ya dalam 10 tahun terakhir ini. Salah satunya ya peningkatan kualitas. Kualitas, oke. Ya, peningkatan kualitas jumlah mahasiswa. Puncak jatuhnya sebetulnya di 2013 kemarin ketika ada undang-undang atau peraturan menteri yang mau menggabungkan kurikulum bahasa daerah itu tidak hanya bahasa Bali ke dalam muatan lokal. Itu kan ramai itu, sempat ada demo hampir di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang memiliki bahasa daerah di mata pelajarannya. Itu sempat terjadi, ya boleh dibilang kejatuhan lah, karena banyak sekali program studi bahasa daerah tidak hanya di Bali yang jumlah mahasiswanya merosot tajam. Tapi di Bali rupanya fase itu bisa dilewati dengan sangat baik. Kemudian 2015-2016 pemerintah Provinsi Bali bikin penyuluh bahasa Bali, itu semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas penuturnya. Kemudian ada petugas khususnya penyuluh bahasa Bali yang melakukan gerakan-gerakan penyuluhan ke masyarakat secara intensif. Mereka melakukan pendataan lontar, kemudian ini disambut juga dengan berbagai program pemerintah dan swasta yang mendukung gerakan ini. Kemudian ada festival bahasa Bali sekarang setiap tahun di provinsi. Kemudian ada pihak swasta seperti Puri Kauhan ini bikin acara yang seperti ini, makin semarak sekarang. Makin rame, makin variatif kayak gitu ya. Variatif dan menembus batas. Nah, membahas tentang menembus batas sebelum kita break nanti, pendapat Anda sama Bogung dan juga Monali. Saya ke Bogung dulu. Kaget nggak 32 tahun menghabiskan waktu di Jerman tapi pas diajak ngobrol cok Bali ya Jan? Wih, bukan kaget lagi ya. Bukan kaget lagi. Bukan kaget lagi. 2 kali kaget itu apa bahasanya? Karena Kesiap gitu. Kesiap. Gitu. Kalau orang anak-anak muda gitu. Gerakannya nggak kelihatan, nanti di video aja ya. Jadi buat Viners nanti kan kita upload ke video di YouTube juga. Jadi gerakannya kesiapnya kayak gitu. Sangat-sangat kaget. Kalau Tapi istilah Bali itu kan balik kelen gitu. Balik kelen ya. Genetikanya tidak akan pernah hilang kemanapun dia pergi gitu kan. Betul. Nah, beda kualitas Bogung ini beda dengan kualitas anak muda Bali yang sekarang yang genetikanya sudah ada Koreanya, sudah ada Jepangnya begitu kan. Ketika dia bersentuhan dengan budaya luar itu justru itu yang mereka keluarkan sebagai
bentuk eksistensi mereka sebagai generasi muda. Ini terbalik dengan Mogung. Oke. Justru menunjukkan eksistensinya dan mengeluarkan genetika Bali. Nah, itu yang perlu dicangkok sebetulnya. Oke. Akarnya Mogung ini yang dicangkokkan ke generasi-generasi muda, pandangannya tentang bagaimana menjaga akar itu yang perlu kita cangkokkan ke generasi muda yang sekarang. Oke. Nah, kalau fenomena Monali ini kaget juga nggak orang luar tertarik gitu bela-belain belajar? Kalau kagetnya ya luar biasa kaget kan? Karena sebetulnya di Fakultas Ilmu Budaya kita punya beberapa program yang mengajak mahasiswa asing untuk belajar bahasa, budaya dan berbagai kegiatan orang Bali ya, aktivitas. Cuman tidak banyak yang nempel, melekat seperti Monali, bahkan mau incar selama 2 tahun belajar serius tentang bahasa, belajar serius tentang budaya, belajar serius tentang gamelan, tradisi. Mereka itu 6 bulan saja Formalitas tadi aja. Formalitas lalu pergi, tidak ada yang nyangkut sama sekali kecuali ada yang ketemu jodoh dengan Monali. Nah, itu beda case ya. Oke. Tapi ada Monali ini, mungkin harapan kita masih akan banyak Monali yang lainnya ya. Ya, kita harap seperti itu. Baik, buat Viners yang ada pertanyaan sekali lagi doi undang di 0812-383-9100. Silahkan dikirim pertanyaan, tinggal ketik nama, spasi, pertanyaannya kira-kira apa, karena 3 orang hebat ini akan doi ajak ngobrol. Tentu saja di tema besar adalah Sastra Bali Menembus Batas. Dan doi ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Bank BRI, Bank Mandiri, Pupuk Indonesia, Pertamina, Telkom, Perusahaan Gas Negara, PT Brantas Abipraya Persero, Bank BNI, PLN, Solaria, KB Bukopin, PT Adikarya Persero, dan juga Ngopisik. Dan tentu saja masih ada Radio Sandra di Talk Show Radio Series Millennials Nyastra. Tadi di segmen 1 kita sudah mendengar cerita-cerita hebat dari Mogung, dari Bli Bayu, dan juga Monali. Bagaimana sastra yang pastinya menjadi roh dalam karya mereka. Nah, Mogung, saya penasaran. Ketika Mogung berkarir di Jerman, tentu saja ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan di Bali gitu ya. Ngomongin tentang basically teater, masih berkaitan juga dengan sastra. Kita bahas teater dulu. Kenikmatan apa yang didapatkan ketika Mogung terjun ke teater, akhirnya move Jerman, dan seperti apa nanti respon masyarakat di sana? Ketika saya pertama kali dalam seumur hidup bermain teater, latihan teater, saya sadar bahwa saya bisa menjadi orang lain. Oke. Seperti ngelekas itu ya. Barangkali saya punya ular ya, kayak ular ya. Itu saya bilang, wow, saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan. Iya. Langsung saya mau, ini cita-cita saya seumur hidup. Barangkali kalau saya tidak bermain teater, saya tukang liak yang sesat. Terus terang loh, karena saya tidak bisa menjelaskan kepada kalian bagaimana nikmatnya ngelekas itu. Kamu bisa istirahat dari dirimu sendiri. Saya tidak bermain, saya tidak acting menjadi orang lain, saya menjadi orang itu. Karena saya merubah ini ya, dan langsung sampai sel-sel tubuh saya langsung jadi dia. Kalau menjadi orang ini saya langsung wow, saya mengerti. Makanya saya mengerti sekali kalau setiap pementasan di Bali itu sebelum karakter mulai dan selesai kamu harus taruh dia ya. Harus kan membakti dulu. Betul. Saya jadi rajo, saya pakai gelungan, saya udah rajo. Tubuh saya semua sel-sel saya berubah jadi itu karena rasa mempengaruhi sel-sel tubuh. Setelah selesai kamu taruh lagi. Kalau tidak, di depan sehari-hari kamu akan akan dipengaruhi oleh itu. Kan kalau artis-artis atau aktris yang tidak bisa ngelebang perannya itu, dia kan kalau jadi pemain jahat terus hari-harinya dia akan kasar dia. Itu udah pentingnya taksu Bali, bagaimana kita mempelajari. Itu yang saya gini kan, saya merasa sangat merdeka ketika bermain. Saya boleh istirahat dari diri saya sendiri, menjadi orang lain, menjadi makhluk lain, jadi apapun yang diberikan peran itu sangat menyenangkan. Peran apa yang paling menantang? Peran yang paling menantang itu adalah yang paling susah dimainkan, peran lucu yang paling susah sebenarnya. Padahal lucu. Ya, tapi untuk komik itu yang paling susah. Kalau sedih itu kan ekspresi yang tuh kalau gampang kamu bisa mengulang ya. Oh, aku waktu marahnya, marahnya kan ada banyak level. Marah kehilangan uang, marah ketinggalan ini, tinggal pacar, apa marah dikhianati orang, kan beda-beda levelnya. Kan kamu bisa kayak channel, oh ya rasain seperti itu, kamu bisa langsung set up, bisa keluar. Tapi lucu kan bisa di set. Kalau karena moodnya beda, kamu harus. Kalau sedih kan gampang. Gampang sekali kalau sedih paling gampang menurut saya. Tapi yang lucu tuh paling susah sebenarnya. Tapi yang menantang itu yang menantang. Nah, tapi tantangan tersendiri adalah ketika move ke Jerman.
memulai karir berarti dari awal lagi. Bagaimana perjalanan seorang Bogung? Saya dulu tinggal di Jerman Timur. Nih boleh ekspresinya sedih nggak? Oh, Kita boleh ya sedih ya. Kita flashback ke 32 tahun yang lalu. tapi waktu itu saya tidak sedih. Bahagia. Kita rubah ke bahagia kalau gitu. Oh iya. Ya. Saya bertemu dengan seseorang, saya diajak main teater. Saya senang sekali karena akhirnya main teater itu dibayar. Oke. Biasanya kita di Bali latihan teater, main selesai. Malah kita yang bayar ya. Saking dotnya main teater, udah kok nggak panggung, buat ini, buat itu, habis itu selesai show, udah dah. Oke. Proses itu yang saya sukai. Ternyata di sana bermain dibayar lagi loh. Oke. Wih, kok enak sekali ya. Langsung saya merasa, wow, udah itu jadinya udah ngelekas, udah dibayar. Mantap, luar biasa ya. Masuk koran. Oh, lebih ke sananya ya. Tapi kalau ngomongin tentang kesenian, orang di Jerman sendiri penikmat seni nggak atau seperti apa? Oh mereka? ya, kalau teater itu kan milik negara. Setiap Oke. kota itu punya teater negara, teater kota, teater off teater. Mereka tuh tiap hari main seperti ya tiap hari ada pementasan, Ada orang pementasan. datang bayar sini ya. Oke. Dan dia disubsidi pemerintah. Sangat penting. Jerman itu salah satu negara apa namanya yang sangat Support. banyak ya mensubsidi, senimannya disubsidi luar biasa dia. Oke. Jadinya satu teater itu punya pekerja 600 orang dari tukang panggung, tukang payas, rekuisit, apa itu mereka kayak pekerja kantor dia, kayak Oke. sistem di rumah sakit tuh nih ada dokternya, ada tukang sapu, semua lengkap dia sana. Oke. Ya karena dibayar pemerintah Ya, 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 makanya. ya. Jadi dia tidak momentum gitu ya Mas. Ya. Karena memang continue, udah punya ya. plan kerja yang Ya, bagus. ya, ya. Oke, menarik sekali. Tapi yang menarik adalah ketika Monali kita membahas tentang tadi topeng atau juga kesenian-kesenian lain, gamelan. Sekarang kamu fokus belajarnya tentang apa? Sekarang saya fokus, saya belajar gender wayang, kebanyakan di Sukowati dan Oke. juga di Jembrana. Gender wayang luar biasa. Saya senang sekali juga di Sukowati di sana bagus sekali untuk gender wayang belajar. untuk wayang juga. Jadi yang dipelajari juga dikaitan langsung dengan karakter tokoh-tokoh di Mahabharata, di Ramayana. Oke. Itu saya fokus dan juga menari. Oke. Gender wayang dan juga menari. Ya. Itu jadwalnya kamu ada rutin jadwal atau seperti apa? Ya, beberapa kali seminggu seperti latihan. Saya coba karena tidak tahu berapa lama saya akan bisa di Bali, jadi agak padat sekarang dengan beberapa Jadwal. kali seminggu latihan tari, juga gender, juga diisi saya belajar lukisan wayang. Lukisan wayang, gender dan juga menari. Iya. Oke, kamu ingin mempelajari semuanya? Saking penasarannya Ini lucu. atau Iya, ini lucunya kan waktu dulu belajar tarian dan gamelan saja di Batuan. ya. Tapi 1 tahun yang lalu ada seperti niat saya perlu belajar lukis supaya bisa lebih tahu tentang komposisi, tentang form. Ada niat ini akan bantu saya dengan menari, dengan menabuh, dan benar sekali. Jadi kamu rasa adalah semua ilmu ini relate jadi satu kekayaan buat dirimu sendiri. Tapi yang aku penasaran, kalau Bogung tadi punya ruang untuk perform, lalu kamu ketika kamu sudah bisa gender, sudah bisa menari, selama ini setelah itu goals kamu apa? Ada sempat perform kah atau Ya, kadang saya dapat kesempatan ngaya dan Oke. pentas juga bisa di sini. Ini saya belum tahu kalau jalan saya akan full dengan kesenian. Sebenarnya latar belakang saya di engineering dan bioteknologi. Oke. Tetapi bagi saya kesenian sekali sangat penting untuk hati, untuk kehalusan, dan semua pelajaran kesenian bantu sekali dengan hal yang lain di kehidupan. Oke. Tapi boleh aku tanya, terakhir kali kamu perform sebelum pandemi sudah sempat perform di mana? Dulu di Sekarjaya, juga waktu saya tinggal di Bali tahun 2012-13. Jadi sering dapat ngaya waktu itu. Dan sebenarnya 2 minggu yang lalu dapat ngaya gender. Oke, Ya. dapat ngelihat gender juga. Baik. Tapi kalau tari apa saja? Tari apa saja. Sekarang lagi cari Trunajaya. Trunajaya. Oke.
Apalagi? Legong Jobog. Legong, oke. Juga tari Wiranata. Sekarang guru saya dia juga penari arja. Dan kamu harus belajar menyanyi juga karena dari menyanyi bisa merasakan semuanya. Belajar nyanyi berarti? Baru mulai sedikit. Baru startingnya. Bibianu. Oh, Bibianu juga. Coba diajari mungkin sama Bagong Bibianu sedikit nanti kamu menirukan. Oke, baru starting belajar di situ. Baru dan benar sekali karena ya saya bukan seperti full seniman, jadi di Bali saya baru bisa banyak belajar. Oke. Dan benar dari menyanyi sekarang lebih nyaman dengan menari. Oke, dari menyanyi lebih nyaman ke menarinya. Iya. Tapi kan kendala kamu sendiri mungkin kalau dengar kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Bali kan agak cepat. Itu menjadi kendala ketika kamu ingin belajar nggak? Bahasa pengantar dari guru-guru atau dari pengajar-pengajar? Sekarang tidak ada. Oke. Sekarang tidak kendala. Kendala, ya. Tapi ya memang sering. Apa artinya kata ini? Oke. Kalau bahasa Bali saya belum bisa paham. Jadi ada batas. Tidak bisa mengerti semua kesenian karena. Lalu ketika kamu misalkan kurang paham istilah itu, cara kamu untuk mencari tahu dan mencoba belajar, bertanya saja ke gurumu atau ada hal lain yang kamu lakukan? Kedua tanya, Oke. apa artinya ini? Juga pakai Google Translate. Oke. Bantu sekali. Oke, ini combine antara kemajuan teknologi dan juga pada kenyataannya kita bersosialisasi di masyarakat ya. Benar. Oke, menarik. Saya ke Bli Bayu. Bli, tidak sedikit orang-orang seperti Monali kendala bahasa. Menurut Bli selain kendala bahasa, hal apa lagi yang menjadi kendala untuk mereka belajar tentang budaya kita atau kesenian kita? Tidak ada kendala sebetulnya. Oke, tidak ada kendala sebetulnya, Iya, tapi yang berarti penting ada alasannya berarti. Ada niat ya kan. Oke, Kalau selain ada ada niat, niat, apapun kita hajar kan, tidak ada istilah kendala. Monali ini saya sempat ajak satu kelas Oke. untuk Old Javanese class di Oke. di Jogja waktu itu. Mhm. Monali ini adalah salah satu dari kita ada 20 orang dan itu 90% orang asing yang belajar bahasa Jawa kuno waktu itu. Oke. Satu pun tidak ada yang mengalami kendala. waktu Kendala itu. bahasa pengantar nggak? Ya karena mereka niat sekali. Oke. Sangat niat. Monali ini salah satu mahasiswa yang pintar, yang rajin dan disukai profesor waktu itu karena dia mencatat semua hal satu persatu. Nah di kelas itu saya sadar betul bahwa banyak sekali orang luar yang cinta pada budaya Bali, budaya Indonesia. Bahasa Jawa kuno itu kan Bali yang mewarisi sampai hari ini. Di Jawa itu sudah punah bahkan. Dan sama sekali tidak ada perasaan beban waktu itu teman-teman sekelas kita untuk belajar, dan mereka itu menanggung semua biaya untuk 2 minggu ikut kelas itu tidak sedikit begitu. Oke. Begitu antusiasnya orang-orang asing belajar bahasa Bali, belajar bahasa Jawa kuno yang kita warisi hari ini di Bali. Yang kalau Monali punya cara untuk mengatasi kendala bahasa, kenapa orang Bali yang genetikanya mewarisi bahasa Bali, genetikanya mewarisi Jawa kuno selalu membuat kendala untuk diri mereka sendiri. Excuse, alasan-alasan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Oke. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang harus kita sama-sama lah ya hindari begitu. Tidak ada alasan orang yang jauh sekali genetikanya dari bahasa Bali, jauh sekali genetikanya dari bahasa Jawa kuno saja tidak punya alasan, tidak punya halangan untuk mempelajari, mendalami begitu. Kenapa kita yang justru sebenarnya rumahnya di sini, lahirnya di sini, mencari excuse tadi. Iya, Tapi selain Monali kan beberapa anak asing, ada nggak kira-kira teman-teman dari luar kota pun akhirnya tertarik? Misalkan dari Bandung, dari Jawa Timur atau dari mana yang ikut sampai detik ini? Banyak sebetulnya. Kalau saya lihat di internal ya, saya mengajar di kampus itu ada beberapa mahasiswa yang memang bukan orang Bali, itu yang belajar serius di sastra Bali. Saya sih contoh satu orang namanya Siti. Dari mana Kak Siti? Ya, Siti itu adalah orang Lombok sebetulnya, tapi dia sangat suka, sangat cinta dengan bahasa Bali dan aksara Bali. Saya kenal Siti itu sejak dia kelas 5-6 SD. Saya sudah tahu potensinya dia, kemudian dia ikut lomba menulis aksara Bali kan. SMP ikut lagi, menang lagi, kemudian SMA ikut lagi, menang lagi, karena kecintaannya memang di situ. Dia orang Lombok, senang bahasa Bali, senang aksara Bali,
lalu bisa sekolah karena itu, tidak pernah bayar sekolah karena dapat beasiswa dari itu, kemudian lanjut kuliah di sastra Bali juga seperti itu. Oke. Ada juga mahasiswa yang dari Tadi Siti dari Lombok. Ini Lombok, dari mana ya, lagi? Yang lebih kemudian jauh mungkin. Banyuwangi ada. Oh, Banyuwangi, oke. Namanya Bayu juga. Oke. Bayu ketemu Pak Bayu ya? Iya. Oke. Serius sekali belajar bahasa Bali. Dia mengumpulkan banyak cerita rakyat dari Jawa dan Bali, kemudian dikomparasi dan sampai sekarang masih melakukan hal itu. Dia melakukan studi banding pada cerita-cerita rakyat di Jawa, khususnya Banyuwangi dan di Bali. Ketertarikannya itu karena dia melihat bahwa genetika Jawanya dia temukan juga di Bali. Oke. Jadi ada tarik menarik. Memang kita punya hubungan yang sangat intensif kan. Kita kan keturunan Majapahit katanya. Masih dekat ya. Oke, tampaknya makin menarik. Nanti kita akan mencari tahu lagi ya. Buat Viners yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Radio Series Millennials Nyastre. Masih ada Dio Sandra di Talk Show Radio Series Millennials Nyastre. Tadi ngobrol sama 3 narasumbernya Doi. Obrolan makin dalam, makin banyak taunya. Cuman buat kamu yang makin banyak tahu atau ingin banyak tahu tentang sastra Saraswati Swana, jangan lupa informasi semua persyaratan dan info lengkap bisa diklik di www.purikauhanubud.org ya, .org. Jadi informasi lengkap ada di sana. Dan perlu kamu tahu juga, jadi kreasi karya sastra yang dilombakan ini dari sastra Bali klasik, itu berupa geguritan, kidung, kekawin, dan juga satwa. Sedangkan untuk sastra modern adalah seperti cerpen dan puisi berbahasa Bali. Peserta makin hari makin bertambah, itu bagus. Makanya, kalau kamu juga ingin menunjukkan karya kamu, karya otentiknya kamu, yang mengambil tema Gering Agung atau pandemi COVID-19, sekali lagi silakan disubmit karyanya kamu. Ditunggu paling telat 1 Agustus 2021. Ingat ya, 1 Agustus 2021. Kamu bisa cek info lengkap di www.purikauhanubud.org. Dan 30 karya terbaik dari 6 kategori ini akan mendapatkan hadiah dana apresiasi dan juga piagam penghargaan. Nah, ngomongin tentang piagam atau penghargaan, narasumber saya ini mungkin sudah punya banyak prestasi di bidangnya masing-masing. Tapi kalau ngomongin tentang tantangan, pengalaman yang tidak terlupakan dalam kesusastraan Bali, mungkin juga akan ada banyak ceritanya. Saya ke Beli Bayu dulu. Kedepannya sebenarnya kalau ngomongin tentang harapan anak-anak muda Bali, kan tadi kita ngomongin sama Bogum juga, akarnya jangan sampai lupa nih. Akar dari segala kesenian ini adalah sastra, pasti ya. Jadi kalau harapan dari Beli Bayu sendiri untuk anak-anak muda yang lagi dengerin apa sebenarnya? Harapannya ya, kalau bicara harapan sih kesannya kayak muluk-muluk begitu ya. Oke. Tapi kan boleh dong kita berharap. Ya, sangat. Sebetulnya saya pernah baca riset tentang bagaimana Korea bisa se-booming hari ini K-pop atau dramanya. Oke. Mereka menggali ke dalam selama kurang lebih 30 tahun untuk mencari apa sih core daripada budaya Korea itu, kemudian dikemas dengan kebutuhan masyarakat global hari ini. Jawabannya adalah K-pop. Jawabannya adalah drama Korea. Bali dalam proses itu bisa mengikuti pola yang dilakukan oleh Korea, bahwa hari ini kita sudah terlalu banyak menemukan inti, terlalu banyak menemukan poin-poin yang luar biasa dari kebudayaan sastra di Bali. Sekarang yang kita butuhkan adalah bagaimana mengemas itu untuk menjadi sesuatu yang bisa diterima hari ini oleh anak muda hari ini. Ya, salah satunya apa yang dilakukan oleh Purikauhan Ubud dengan membuat berbagai lomba. Menariknya adalah Purikauhan itu tidak hanya menyiapkan medium yang secara modern, cerpen, puisi seperti itu, tapi juga kembali mengangkat medium tradisional kidung, geguritan ataupun kekawin. Tinggal bagaimana eksekusinya supaya tidak terlihat bahwa orang membuat kidung itu kuno sekali. Kita mengemas bagaimana orang membuat kidung itu adalah sesuatu yang setara dengan ketika mereka membuat misalnya music rap. Oke. Bahwa prestise membuat rap sama dengan prestise membuat kidung. Bahwa prestise menciptakan geguritan atau kekawin sama dengan bagaimana Anda membuat music rock seperti hari ini. Jadi penghargaannya terutama, apresiasinya terutama harus disamakan. Jangan ketika selesai membuat kidung harus pentas di pura, nggak mesti kan begitu. Ya, nggak melulu di situ saja ruangnya gitu. Nggak seperti itu. Kalau bisa misalnya buat kidung latar musiknya selain gamelan Bali misalnya seperti itu. Yang penting esensi dari apa yang ingin disampaikan dalam kidung itu, apa yang disampaikan dalam geguritan itu sampai pada pendengar atau pembaca, itu yang penting dari sebuah lagu kan begitu.
masalah medium apa yang digunakan untuk menyampaikan itu urusan perkembangan zaman. Oke. Dan kita harus bisa seperti itu hari ini. Kolaborasi dengan teknologi itu sangat bisa sekali untuk dilakukan. Ya, buktinya kan Weird Genius. Ya, kan? Ada sound Jawa, sinden dan segala macamnya. Nah, Dan Bali sukses ya. Sukses, sangat sukses ya, meski sempat ditolak di Malaysia kan. Tapi Ya. itu kan luar biasa. Dan Ya. Bali punya kans yang jauh lebih hebat dari itu sebetulnya kalau Ya. kita mau dan Puribut rasanya sudah memulai dan kita eksekusi akhirnya sekarang seperti apa. Oke. Tinggal final eksekusinya seperti apa. Kata itu aja. kuncinya di mau tadi dan usaha tadi ya, Ya, untuk betul. terus memperbaiki karya-karya, disempurnakan lagi. Disempurnakan. Oke, ada pesan-pesan untuk peserta-peserta yang baru memulai? Mulai saja. Mulai saja Mulai dulu. saja. Apapun hasilnya itu urusan yang maha kuasa. Oke. Juri nggak punya kuasa juga kan? Itu urusan yang maha kuasa. Dia cuma punya rules penilaian ya. Iya. Bogung, tadi ngomongin sastra Saraswati Suwana. Pendapat Bogung sendiri dengan adanya gagasan ide ini dibuat cara seperti ini, bagaimana sastra klasik, sastra modern dikombin anak-anak di masa pandemi ini untuk ayo berkarya. Pendapatnya seperti apa? Oh ya seperti yang Bayu bilang, boleh bilang Bayu aja. Boleh. Saya kan Ya mulai aja. Saya tidak banyak punya nasihat ya, karena saya juga orang yang perlu banyak nasihat juga. Oke. Makanya, tapi saya bisa sharing sedikit tentang yang dibilang tadi itu kansnya kita jadi orang Bali. Saya bisa dulu saya kan sebagai orang Bali saya pasti mencari tongos untuk mubakti gitu, untuk melukat gitu ya. Terus saya di belakang rumah saya ada sungai, terus saya bantenin tiap hari. Tiap hari ya kalau purnama tilem, terus saya buat banten di sana. Terus lama-lama kayak hidup dia di sana. Oke. Terus saya di sana ada melukat. Nah, saya nunggu ke Bali, karena ke Balinya setahun sekali, masa setahun sekali melukat. Iya, setiap benar, purnama benar. saya sana. Iya. Terus lama-lama saya buat upacara di sana. Orang Jerman banyak yang ikut loh. Oh, oke. Terakhir saya buat upacara di sana ada sampai ratusan orang datang. Oke. Gitu dah, maksudnya kita banyak sekali dan saya selalu namakannya melukat. Melukat water cleansing, gitu Oke, kan. water Tapi cleansing. secara tidak sadar saya menjadi penyebar agama, Menginfluence Iya. orang-orang di sekitar. Nah, kalau orang laboh itu saya buat acara ngulapin, saya namakan ngulapin juga. Sekarang kalau orang Jerman di Hannover tanya aja, was machst du heute? Ich gehe melukat, mereka bilang. Oke. Ya karena saya mengajak mereka untuk melukat dan saya tidak mau ganti namanya, itu namanya melukat. Dari Bali asalnya begini-begini, upacara bersihkan diri dengan air, ya menghubungkan diri dengan air. Terus yang ngulapin itu saya ngajarin mereka kene. Kita banyak sekali punya kekayaan. Kita tuh kadang-kadang saya melihat diri saya sebagai orang Bali itu orang miskin yang minta-minta di atas peti harta karun. Yang kita lakukan adalah turun, kita letakkan kening kita di ibu bumi, minta ampura ibu, baru kita bisa buka lihat kuncinya. Kalau masih angkuh di atas peta karun, kita akan miskin, orang kita duduk di atas harta karunnya. Gali itu semua, di mana-mana ada lontar yang di pura-pura nggak pernah dipelajari. Enyah dia Bu, apa yang kita takuti? Itu ya. Apa yang kita takuti nggak usah takut, dan itu kita generasi muda sekarang yang harus mendobrak kisah-kisah nak mula keto, nak tulah gitu. Kita harus ini apa yang tulahkan orang. Saya kan juga nanti ke Rong 3 gitu ya. Kan berarti saya berhubungan dekat dengan leluhur. Saya juga leluhur kan. Iya, benar. Apa yang saya takuti? Betul. Ayo pelajari diri sendiri. Itu Oke. aja pesan saya kepada Oke. ini. So love yourself. Yes, exactly. Karena ngomongin tentang seni dan juga budaya Bali atau juga yang lainnya itu memang terkaitannya lekat sekali dengan lontar dan kekawin, kidung. Makanya Bogung juga ngasih satu, kan ada pesan-pesan yang tentu saja adalah dari sastra-sastra yang ada sebelumnya yang bisa dikulik dan dikulik lagi ya. Monali, apa yang ingin kamu sampaikan? Sebagai orang luar, Ya. saya merasa kan besar di Barat dan benar banyak orang di sana merasa mungkin susah untuk menjelaskan, tetapi ada perasaan ada kehilangan, terpotong dari akar. Makanya banyak orang asing datang ke Bali karena ada sesuatu dalam di sini. Jadi untuk anak muda, saya sangat encourage mereka untuk bangga dengan budaya. Misalnya walaupun mungkin tidak bisa menjadi seorang sastrawan, tetapi belajar wirama sedikit atau belajar seperti ikut lomba seperti ini, karena
Ya, itu sangat penting. Oke. Kita tidak meninggalkan jati diri kita kayak gitu. Ya, karena sebenarnya kalau ada satu dalang di Sukoti sering bilang tradisi tanpa inovasi itu basi. Oke. Tetapi inovasi tanpa tradisi itu tidak berisi. Oh, tidak berisi. Oh, Dan di sini oke. filsafat, etika, tradisi sangat tebal. Jadi ya pakai dan zaman akan tetap berjalan. Oke, baik. Tapi ada nggak pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada pengajar-pengajar yang ada di Bali yang selama ini sempat ngajarin kamu? Ada pesan khusus mungkin? Untuk pengajar saya sangat berterima kasih untuk semua guru-guru saya di sini. Oke. Itu saja ya. Itu. Oke, Monali terima kasih banyak hari ini sudah bercerita sama Doi sama Viners juga. Buat Viners yang punya pertanyaan juga nanti login ke www.purikauhanubud.org untuk semua informasi dari Sastra Saraswati Suwana. Dari Pak Bayu Beli Bayu ada yang ingin disampaikan lagi, Beli? Enggak, udah Cukup ya? Oke. Bagum? Suksma. Gak ada acting lagi kita? Kan acting harus sedih, udah segmen terakhir. Dan jadi 1 serial menit. terus. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi cerita sama Doi. Yes. Aduh, hari ini saya merasa banyak sekali ilmu yang didapatkan. Buat Viners juga, kalau ingin memulai, mending dimulai dari sekarang. Kamu buktikan kamu bisa, tantang diri kamu atau challenge diri kamu di Sastra Saraswati Suwana. Karena sekali lagi karya kamu ditunggu sampai dengan 1 Agustus 2021. Sekali lagi, untuk kreasi sastra yang dilombakan antara lain adalah sastra Bali klasik itu berupa geguritan, kidung, kekawin dan juga satwa. Sedangkan untuk sastra Bali modernnya atau sastra modern itu seperti cerpen dan puisi berbahasa Bali. Semua karya sastra yang dilombakan harus karya otentik dengan mengambil tema Gering Agung atau pandemi COVID-19. Info lengkap kamu cek di www.purikauhanubud.org dan 30 karya terbaik dari 6 kategori akan mendapatkan hadiah dana apresiasi dan piagam penghargaan. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan terima kasih banyak buat Viners yang mendengarkan pagi hari ini. Dodio Sandra pamit. Thank you.